Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmanto Minggele, asal Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai bagian dari tugas UKIN atau ujian kinerja. Pembelajaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023 hari Jumat di kelas 11 IPA 1 dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan materi barisan dan deret, submateri barisan geometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika sebagaimana biasa. Hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Alhamdulillah kita bertemu di hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Alhamdulillah ya. Di hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika sebagaimana biasa. Kelas ini kelas yang keberapa ya? 3. Sulit dijawab karena pertanyaannya dilematis gitu ya. Ini kelas 11 IPA 1 ya. Ya. Kita ketemu lagi di suasana yang berbeda karena kita dalam waktu dekat akan memasuki penilaian akhir semester ganjil ya. Jadi ini pertemuan-pertemuan akhir sebelum nanti kita melakukan penilaian akhir semester. Tapi sebelum pembelajaran ini Pak mulai, alangkah baiknya kita sebagai insan yang beriman kita mulai sesuatu kegiatan dengan berdoa dan mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pembelajaran kita itu senantiasa memberikan keberkahan dan sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh kita sekalian dengan mudah dan lancar. Oleh karena itu, Pak minta tolong salah satu dari siswa sekalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Pak. Teman-teman sekalian, untuk memulai pelajaran pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Der sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan mengabsensi dulu. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? Bu Ketua, Bu Firko. Hadir semua?
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi semua kita masih dianugerahi kesempatan untuk bisa hadir di madrasah untuk memperoleh ilmu ya. Kita harus bersyukur selaku insan beriman. Sekali lagi kita harus senantiasa menjalankan kalimat-kalimat baik, thayyibah dan syukur ya. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita dan Allah masih beri kita kesempatan untuk datang ke madrasah untuk mencari atau mendapatkan ilmu. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelumnya Pak pengen tahu dulu. Barisan itu apa ya? Kan sudah tuh di pertemuan lalu tuh. Barisan itu apa ya? Pak Benja. Oke, Benja. Barisan adalah suatu bilangan atau angka yang dapat dalam pola tertentu. Ya, betul sekali. Ya, jadi barisan itu adalah suatu susunan bilangan atau angka dengan pola tertentu ya. Berikutnya, barisan aritmetika. Ya, coba Dewi. adalah suatu baris bilangan yang selisihnya bersyukur dari perhitungan selalu merupakan bilangan tetap atau Ya, jadi dia lanjutannya tadi ya, susunan bilangan yang berdekatan itu memiliki pola atau selisih dua suku yang berdekatan itu selalu terkait. Ya, contoh misal 2, 4, 6. 2 ke 4 tambah berapa? 2. 4 ke 6 tambah 2. Yang ke berikutnya berapa? 8. Tahu dari mana? Tahu. Ya, karena memiliki pola selisih dua suku yang berdekatan itu selalu tetap, yaitu 2. Itu contoh daripada barisan aritmetika. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Ya. Sebelumnya mari kita sama-sama saksikan video kaitan dengan barisan geometri. Kita sama-sama saksikan ya. Ya, menghitung populasi bakteri dengan teori deret geometri ya. Kita lihat. Satu bakteri membelah diri menjadi 2 suap gas. Jika awalnya cuma ada 1 bakteri, pertanyaannya, berapakah banyak bakteri setelah 3 jam? Kita lihat, awalnya 1 bakteri. Setelah 1 jam kemudian dia membelah menjadi 2 bakteri. Kemudian setelah 2 jam dia membelah lagi menjadi 4 bakteri. Ya. Delapan bakteri ya, setelah 3 jam. Mari kita sama-sama lihat polanya ya. Satu bakteri itu sama dengan 2 pangkat 0. Kebilangan dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 bakteri, 2 pangkat 1. Kemudian 4 bakteri, 2 pangkat 2. Kemudian 8 bakteri, 2 pangkat 3. Oh, ternyata betul. Karena kita tahu polanya ya. Bagaimana kalau awalnya ada 2 bakteri yang semacam itu? Setelah 3 jam, bakterinya menjadi berapa? Ini pertanyaan selanjutnya ya. 15. Lihat. Awalnya ada 2 bakteri. Masing-masing membelah menjadi 2. Jadi totalnya menjadi 4 bakteri. Setelah 2 jam, setelah masing-masing membelah lagi. Ya. Jadi totalnya 8 bakteri.
Ya, mari kita sama-sama lihat polanya ya. Satu bakteri itu ada dua ya. Jadi 2 kali 1 atau 2 kali 2 pangkat 0. Berikutnya 2 kali 2 bakteri ada 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 1. 8 itu adalah 2 kali 4 atau 2 kali 2 pangkat 2. Kemudian berikutnya 16 2 kali 8 atau 2 kali 2 pangkat 3. Jadi kalau awalnya ada 4 bakteri, maka setelah 3 jam banyaknya bisa kita hitung dengan mudah dong. Nah, kita buat seperti tadi ya. Jadi ada 4 bakteri, 4 kali 1 atau 4 kali 2 pangkat 0. Dan berikutnya 4 kali 2 pangkat 1. 1 jam setelahnya 4 kali 4 atau 4 kali 2 pangkat 2. Terus seterusnya ya. Nah, setelah 3 jam menjadi 4 kali 8 atau sebenarnya 30. Ya. 4 itu adalah banyaknya bakteri awal ya. Awal bakterinya itu ada 4. Sedangkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 adalah kaitan dengan pembelahannya ya, jamnya. Lamanya pengamatan dalam satuan waktu. Nah, jadi ya 2 ini menjadi rasionya ya. Jadi setiap satu satuan waktu itu rasionya 2. Oke. Banyaknya bakteri mula-mula dikali dengan rasio populasi setiap jam, maka lamanya pengamatan. Ya, jadi kita bisa dapat di banyaknya bakteri itu sama dengan ya 5 bakteri. Berapa banyaknya? Nah, pertanyaannya ya. Nah, awal mulanya kan bakterinya ada 5 saja. Terus? Ya, dikali 4. Kenapa kali 4? Rasionya ya. Jumlahnya banyak 4 tadi ya. Ya, 10 jam. Nah, itu menjadi pangkatnya ya. Jadi 5 kali 4 pangkat 10. Terus ada lagi 5 juta 200. Ya. Jadi kira-kira begitulah perkembangan bakteri, sangat cepat ya. Jadi dengan awalnya hanya 5 bakteri, dalam hitungan berapa tadi? 10 jam sampai berjuta-juta ya. Jelas kira-kira konsep perkembangan atau pertumbuhan bakteri ya, dalam barisan geometri. Oke, selanjutnya kita akan bekerja dalam kelompok. Ini posisi sementara kan posisi duduk awal nih. Nanti kita bentuk kelompok. Caranya gimana? Berhitung aja ya. Karena jumlah siswa dalam kelas ini adalah 16, maka dia pas kita bagi per kelompok 4 ya. Kalau itu kita hitungnya sampai berapa? Ayo. 4 ya.
Baik, dari Fabianza. Silakan. Satu. Dua. Tiga. empat, Dua. Tiga. satu, Dua. Tiga. empat. Ya. Nanti yang satu kumpul dengan yang satu, yang dua kumpul dengan dua, yang tiga kumpul dengan tiga. Jadi nanti jadi berapa kelompok? Empat. Ya, harusnya begitu ya. Ya. Baik. Untuk biar mempersingkat waktu silakan bergerak tapi tanpa cukup fisik kita bergerak, posisi duduknya, posisinya tetap aja, tetap ya. Silakan. Oke, alhamdulillah sudah terbentuk kelompok ya. Oke, selanjutnya Pak akan bagi bahan aja dari KPD. KPD ini apa pekerjaannya? Ke depan ya. Jadi kamu harus kerja dan namanya juga kerja. Di situ kamu kan kerja. Ya. Jadi Bapak bagi lembaga KPD tadi dan penanganan bahan ajar ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Dua, Pak. Hah? Kelompok 2. Ya. Untuk Bang Ajar ini ya. Ditulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok Empat. Nah, ini ada bahannya ya. Ya. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya. Air kelompok 3 ya. Siapa? Ini kelompok 3 nih, kumpulan orang-orang hebat. Wih. Nah, ini ada KPD sama ini ya. Ada ya. Ya. Silakan. Jadi di LKPD-nya ada yang kalian harus isi yaitu nama anggota kelompok ya dan ketua kelompok. Nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, nanti ada tugas selanjutnya apa? Presentasi. Akan menyajikan hasil yang telah kalian kerjakan ya bersama teman-teman. Nanti cukup 2 orang saja ya perwakilan untuk tampil lupa ditentukan siapa yang menjadi moderatornya dan yang akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaannya. Gitu ya. Kalau ada kesulitan sampaikan, nanti Pak akan menilai untuk ikut membantu. Ada yang perlu bantuan. Silakan. Ya, ini materinya sini ya, ini dimulai dulu dari untuk kali apa? Ini kan ada apa tadi? Barisan ya, penyelenggaraan barisan ini jalan. Nah, ini dia lihat ini itu ya, dua, ini sulitnya apa? Ini kan suku berikutnya. Nah, suku keempat dan suku kelima. Serta jangan lupa ini ada suku terdekat rasio. Gimana cara menentukannya? Coba kalian lihat di bahan aja. Ya, tidak ada. Berikut ya. Untuk mendapatkan rasio gimana? Ya, suku kedua dibagi suku pertama. Tinggal ditentukan suku kedua berapa di sini. Ya, selalu dimulai diketahui. Terus ditanya jawab penyelesaian. Nah, silakan. Ini gimana? Ini banyak. Kalau yang ini namanya LKPD ya. Ini yang harus kalian kerjakan ya. Di dalamnya berisi permasalahan-permasalahan ya. Masalah hidup nih ya. Ini ada contoh ya, tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini kan ada A dan B ya. A ini kan ada barisan bilangan ya, ada barisan bilangan ini suku pertama ya, suku kedua, suku ketiga. Ini tanya apa? Dua suku berikutnya, tapi suku keempat terus
suku, ya, punya ya. Nanti dilihat di sini aja. Kemudian cari apa juga? Sudah tentukan rasio atau perbandingannya ya. Satu dari mana rasio cihaya juga ada. Ya, untuk mendapatkan rasio gimana? Mendapatkannya ya dua dibagi ya suku keduanya berapa bagi ya tinggal di sini ya tapi selalu ingat dimulai dengan diketahui apa ditanya apa penyelesaiannya ya silakan bisa ya di sini gimana sudah ini namanya LK ini yang harus kalian kerjakan ya. Di dalamnya berisi permasalahan ya. Nah, tiga permasalahan ya. Permasalahan yang pertama ini coba kalian. Diminta apa? Perlu tuliskan dua suku berikutnya. Ini kan di sini A dan B ya. Ya barisan bilangan ya. Seperti tadi yang kita sebutkan, barisan bilangan pemangkal ya. Jadi barisan bilangan susunan angka atau bilangan ya. Ini namanya bisa. Ini punya pola. Ini namanya suku yang pertama, suku kedua, suku ketiga ya. Tapi tanya dua suku berikutnya dan suku berapa? Suku kedua dan kedua. Selain itu apa lagi yang ditanya? Tentukan rasionya. Gimana mendapatkan rasio? Nah, itu coba kalian lihat di mana aja. Mendapatkan R gimana? Ya, suku kedua pasti dengan suku persamaan. Tinggal kalian lakukan itu ya. Sebelum berapa itu? Dari ya, selalu dimulai dengan dikasih apa, ditanya, lalu punya ada satu kursi ya. Tinggallah kesulitan, tinggalkan ya. Ini gimana? Ya, itu namanya itu ada permasalahan satu, permasalahan baru, permasalahan kita mulai permasalahan satu dulu ya, saya lihat sudah diisi ya nama kelompoknya sudah permasalahan berapa permasalahan satu maka minta siapa selain itu apa punya dua suku berikutnya ya sebutkan suku dua suku berikutnya ya jadi yang A dan B itu sudah ada barisan ya jadi ada sektor berapa, sektor 4, sektor 2 itu namanya apa? Barisan seperti katakan Imam tadi belajar ya barisan itu susunan bilangan angka dan pola tertentu ya. Nah itu ada sektor berapa, empat. Sekarang kamu suruh tentukan suku kedua, suku kedua ya. Itu kan ada suku pertama, suku berapa, suku keduanya, suku keempat, suku ketiga, suku keempat, belum tahu kan? Nah itu yang mau cari keempat dan suku ke lima. Selain itu cari apa? Rasio ya. Sekarang rasio apa namanya? Nah itu masuk ke rasio. Nah masuk ke berikan ini ada namanya bahan. Ya, di sini sudah ada ya. R rasionya sebenarnya apa rasio? Satu ya. Suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku kedua berapa disiknya? 1/4. Ya. Suku kedua 1/4. Ya, 1/4. Suku pertama 1/8. Nah, tinggal dibagi. Maka kita akan dapat rasio ya. Sudah terjawab, silakan dilakukan. Tapi selalu mulanya diketahui dulu berapa, di mana, ya. Ada kendala disampaikan Pak ya. Silakan. Pak, Ya. dari Pak. Tes kuping ya. Ya. Asik. Ya ada yang ujian semudah ini. Ya.
Tahunnya kayaknya kecil kan? Ya. Tadi tulis di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai materi barisan dan materi. Para materi saya persilakan. Ya, jadi kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan yang pertama ya. Coba sambil disampaikan ya. Nah. Permasalahan pertama gimana ceritanya? Permasalahan pertama di sini ada sebuah barisan geometri di bagian A 1/8, 1/4 dan juga 1/2. Diketahui U1-nya itu 1/8, terusan U2-nya itu 1/4. Dan dari soal ini ditanyakan tentukan rasio, berarti ditanyanya R. Terusan ditanya juga U keempat dengan U kelima ini berapa? Terusan kita jawab dulu. Pertama yang harus dicari itu R-nya dulu, atau rasio. R di sini rumusnya yakni U2 dibagi U1. U2 1/4, U1 1/8. Jadi 1/4 dikali 8/1 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah dapat R-nya. Sekarang kita cari U4. R pangkat N kurang 1 ya. A-nya berapa tadi? A-nya 1/8 8 ya. dikali 2, 4 kurang 1. Ya. 1/8 dikali 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8, jadi 1/8 dikali 8. 8/8 sama dengan 1. Ya, Terusan jadi 1/4-nya adalah 1 ya. U5. Berikutnya adalah suku kelima atau U5. 1/8 dikali 2 pangkat 5 Ya. 8 kali 2 pangkat 2 pangkat 5. ya. 1/8 kali 16. Ya. Benar? Sama dengan 2. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 2 ya. Mas Pusat dan teman-teman. Perwakilan siapa yang akan tampil? Ya, Pusat dan Mas Liza. Silakan. Sudah bercerita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya kami ini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait geometri dan aritmatika. Oke, baik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama saya, Irsyad Rahmansyah selaku ketua. Kemudian ada pemateri. Saya tidak pasal kerja.
Oke, baik, terima kasih. Untuk kurang lebihnya akan saya berikan kepada Kak Pasha sebagai pemateri. Terima kasih. Permasalahan ketiga. Di sini kita ketahui bahwa suku kedua atau U2 itu adalah 27. Suku kelima adalah 8. Di sini di poin A itu disuruh cari rasionya. Cara cari rasionya itu seperti ini. U5 dibagi U2 sama dengan U5 itu AR pangkat 4 ya, per AR sama dengan 8 bagi 27. Di sini A-nya tinggal coret karena sama, R-nya dicoret, ini diganti 3. R pangkat 3 sama dengan 8 per 27. 8 per 27 bisa diubah menjadi 2 per 3 dipangkatkan 3. Di sini kita tinggal tambah akar pangkat 3 di belakangnya. Terus tinggal R sama dengan 2 per 3. Di sini kita sudah mendapatkan rasionya. Pada dua kelompok yang sudah mempresentasikan pekerjaannya dan hasilnya berbeda, semuanya sudah benar, berarti sudah aman ya. Oke, selanjutnya kurang afdol ya. Kurang afdol. Jika setelah pembelajaran kita tidak ada kenang-kenangan. Namanya kuis ya. Kuis ini Pak sudah siapkan. Kenang-kenang ya, ini berupa kenang-kenang. Cuma 2 nomor saja ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Boleh duduknya kembali menghadap ke depan ya. Ini kerjaannya masing-masing. Nah, sudah selesai boleh dikumpulkan. Maka suatu kurang lebih 10 menit karena cuma 2 nomor ya. Ya. Waktunya 10 menit ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita refleksi ya, belajar dari awal tadi sampai sekarang. Sebelumnya Pak pengen tanya dulu. Tadi kita sudah belajar tentang barisan geometri ya. Barisan geometri itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Jupra. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana rasio di antara dua suku menentukan merupakan bilangan tetap. Ya, jadi kalau barisan geometri itu cirinya dua suku yang berdekatan itu punya rasio perbandingan yang tetap bersama ya. Dapatnya rasio gimana harus digerak? UN dibagi UN. Ya. Kalau tadi kita cobakan yang itu, saya lupa apa kan? Ya. Berapa? 2/1 atau 3/2 dan seterusnya. Ini dua suku yang berdekatan itu punya rasio yang terdapat. Itu barisan geometri. Jadi mendapatkannya rasio tadi. Kemudian untuk mendapatkan suku KN gimana? Gimana yang baik? Bisa jawab. Suku KN. Coba Kafka. Dapatkan suku KN. Ya, jadi untuk mendapatkan suku KN atau KN itu rumusnya A atau suku pertama kali dengan rasio R
pangkat N kurang 1. Itu yang harus perlu kita lihat ya. Ini kan contohnya ya. Untuk mendapatkan suku kelima, jadi A kali R pangkat 5 kurang 1. Kayaknya langsung 4 ya. R pangkat 4. Jadi, alhamdulillah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang deret geometri. Ya. Jadi bagaimana mencari rumus jumlah, ya, barisan atau deret geometri. Nanti di pertemuan ya. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa kita terima, bisa kita manfaatkan ya. Tapi bukan habis masa-masa yang akan. Sebelum Pak Heri, Pak dengan kasih satu quotes ya. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini ya gitu ya. Jadi ciri orang sukses itu gimana? Tahu. Gimana? Bukan. Gimana sih menjadi orang sukses? Ya, Gimana tuh Pak? Tutor dong Pak. terdiri dari dua hal. 1%. Ini Pak kasih dalam bentuk paket. Itu berupa apa? Paket. 99%-nya adalah variasi. Jadi 1%-nya adalah paket, 99%-nya. Jadi ya, untuk jadi orang sukses perlu ikhtiar mengusaha. Sebagai seorang pelajar, tugas kita adalah bukan perlingan. Kalau lihat ya, kita senantiasa belajar, berpegang apa yang sudah kita ketahui. Kita ketahui. Sementara barisan geometri, mudah-mudahan ke depan kita tahu lagi tentang deret Tarik waktu. dan seterusnya. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.